Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam episode ini kita akan lanjutkan dengan kebanggaan orang-orang sukses. Bangga, bahagia, bukan berarti sombong. Pernah saya saksikan seorang ibu berkata kepada tetangganya sambil belanja di kampungnya, di warung-warung di desa dekat rumahnya, bahwa anaknya sudah diterima di kampus megah kebanggaan masyarakat kampungnya. Terlihat ibunya merasa sangat senang dan bahagia berbagi ceria kepada mereka yang sedang belanja sesama ibu-ibu. Itulah perasaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Dia akan sangat senang bila anaknya berhasil dalam pendidikan, dapat pekerjaan, atau sukses dalam usaha, atau jadi teladan bagi yang lain di tempatnya tinggal. Sering seorang ibu akan cerita ke sana kemari, bukan berarti sombong, tapi itulah pelampiasan perasaan batin yang sudah lama terpendam dan berangan-angan agar anaknya sukses hidupnya kelak di masa depan. Anak muda harus merenung tentang harapan orang tua yang penuh gejolak jiwa, terpendam dalam sanubari hati yang paling dalam di bawah alam sadar terhadap buah hatinya yang dulu dimanja dipuja sepanjang masa sampai dia dewasa tamat sarjana. Kini si anak mulai melangkah ke dunia kerja. Dia makin bahagia karena anaknya diterima bekerja di sebuah instansi pemerintah yang terkenal dan jadi harapan semua sarjana. Selanjutnya, saya sering menyaksikan juga seorang anak perempuan sebagai kakak yang tua dari keluarga sederhana. Bahkan tidak punya, dia begitu yakin dan rajin sekolah. Dia sekolah perawat sampai dapat S1. Diterima di sebuah rumah sakit swasta dengan kerja shift siang atau malam 12 jam demi membantu orang tua dan adik-adiknya yang masih membutuhkan dana dan biaya. Dia tidak kenal lelah bekerja sebagai perawat orang sakit. Kuliah, dia pergi sore, pulang pagi. Tidak berhenti sambil kerja. Dia tugas di UGD, kadang di ruang rawat inap, kadang di ICU. Tidak bisa tidur karena tanggung jawab tugas profesi. Demi untuk mendapatkan gaji biaya hidup dan membantu keluarga. Harusnya dia sudah mulai berpikir untuk merit karena usianya sudah lebih 25 tahun. Banyak pemuda yang datang mendekat tapi dia belum bisa memberi harapan kepada si dia karena harus bekerja demi orang tua dan keluarga yang masih membutuhkan jasanya. Dia jalani hidup dengan tulus ikhlas, mengharap balasan imbalan kasih sayang Allah dengan selalu ibadah tepat waktu, dengan impian suatu ketika dia akan bahagia bersama suami, anak-anak, orang tua dan adik-adiknya yang sudah lepas dari tanggung jawabnya. Dan Alhamdulillah, saya perhatikan keluarga itu akhirnya memang bahagia semuanya secara materi, harta dan juga moral spiritual. Yakinlah kita insyaAllah pasti bisa bila kita serius. Dengan syarat harus kerja keras, rajin, dan tidak menyerah, tidak putus asa. Di tempat lain lagi, kita sering menyaksikan
Ada seorang anak muda umur 16 tahun masih sekolah SMA di kampungnya. Dia dari keluarga memang tidak mampu, bapaknya hanya tukang becak. Ibunya tidak ada kerja, hanya piara ayam dan piara itik. Dari hasil telur ayam dan telur itik dia jual ke pasar. Dia buat telur itik, dia buat telur asin. Setiap pagi harus dia urus ayam dan itik yang hanya 15 ekor. Si anak pulang sekolah pukul 2 langsung kerja di bengkel kayu perabot di kampungnya sampai jam 6 sore dengan gaji per hari 40.000. Hari Sabtu, Minggu dan libur dia tetap full kerja untuk dapat bayaran lebih untuk menopang biaya hidup dan membantu orang tua semuanya. Bertahun-tahun dia jalani dengan penuh semangat demi untuk menjangkau kuliah S1 dengan tabungan sisa dari belanja harian yang memang sebenarnya dia tidak mampu. Karena kuliah adalah suatu pola hidup orang-orang mampu yang menjadi kebanggaan anak-anak orang kaya di kota dan di desa. Tapi dia percaya bahwa tidak semua keberhasilan karena mampu, karena ada uang. Banyak orang sukses tanpa didukung oleh dana dan modal yang memadai. Tinggal bagaimana mencermati peluang antara ada dan tiada. Maka dengan semangat penuh harapan dan mimpi indah setiap hari tentang kehidupan masa depan yang sempurna secara materi, saya melihat akhirnya dia berhasil menggapai sarjana dan menjadi pengusaha mebel yang sukses di kotanya. Jadi dari kisah-kisah nyata ini dan di mana-mana ada, semuanya dengan yakin dan tekun dan tidak menyerah, tidak putus asa, insya Allah akan berhasil. Jadi rata-rata kita bangsa ini memang hidupnya sangat sederhana, rata-rata di bawah sederhana. Orang miskin di Indonesia itu 30% miskin. Yang sederhana sekitar 40%. Yang sederhana itu pun ya antara ada dan tiada. Yang kaya memang lebih itu 20%. 10% itu ya termasuk kategori kaya tapi bukanlah kaya raya. Jadi yang mengalami permasalahan hidup itu 30%. Tambah 30% lagi yang sederhana. Yang sederhana itu dia banting tulang tiap hari dapat papasan, itu sederhana. Kalau yang miskin apalagi fakir, itu dia banting tulang siang malam tidak cukup untuk makan, itu miskin. Jadi orang kita banyak yang sederhana. Kalau yang miskin sekarang lebih banyak lagi. Maksudnya sudah lebih banyak daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, ini harus kita pahami. Kondisi bangsa memang makin terpuruk, tapi kita jangan menyalahkan, jangan menangisi keadaan. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Kita miskin akan usahakan masuk ke jalur orang sederhana, dari orang sederhana masuk ke jalur orang berada. Ya, kalau sudah sampai orang berada tinggal menempuh menjadi orang kaya. Kalau kaya raya mungkin itu terbatas, tapi insya Allah tidak tentu satu-satu ada yang berhasil sampai kaya raya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.